Teman-teman, pada edisi kedua Kitab Keluaran ini, kita akan bersaat teduh dengan Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tentang kelahiran Musa. Ini adalah merupakan salah satu cerita yang terbaik yang ada di dalam Alkitab. Musa lahir di saat umat Israel sedang menghadapi masa yang paling sulit di dalam sejarah mereka di Mesir. Firaun yang baru memerintahkan supaya setiap bayi laki-laki Ibrani yang lahir dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Perintah raja adalah undang-undang. Dan di situasi seperti inilah Musa, sang pembebas, hadir ke dalam dunia. Karena itu, jangan berkecil hati. Tahun-tahun belakangan ini, kita menghadapi situasi yang sulit. Pandemi sepertinya memang akan berakhir. Puji Tuhan. Tetapi masa yang sulit belum akan berakhir. Inflasi, krisis global yang bisa berdampak kepada perekonomian di dalam negeri mungkin masih terjadi. Tetapi masa yang sulit seperti yang terjadi pada bangsa Israel bisa melahirkan seorang pemimpin yang hebat. Di dalam Tuhan selalu ada keindahan di balik keadaan buruk yang Tuhan izinkan. Tetaplah positive thinking karena simbol positif adalah salib. Kita kembali ke cerita kita. Entah rasa apa yang ada di dalam hati kedua orang tua Musa. Hadirnya buah cinta tentu memberi rasa bahagia, tetapi tidak untuk mereka. Secara bersamaan, duka juga melanda. Nyawa Musa terancam oleh keputusan raja, jadi mereka sembunyikan bayi Musa. Pastilah segala doa telah mereka panjatkan kepada Tuhan. Tetapi sepertinya Tuhan diam 1000 bahasa. Saya paham ini mungkin sangat menakutkan bagi siapa saja yang mengalaminya. Dan bagi sebagian yang lain ini sangat menyakitkan. Jangan menggugat Tuhan dengan mempertanyakan di manakah Tuhan ketika keadaan benar-benar menjadi sulit. Belajarlah untuk berdamai dengan masa-masa sulit kita. Itu akan selalu ada dalam kehidupan ini. Jangan tanya mengapa, biarkan sebagian tetap menjadi misteri ilahi. Di saat kita mengalami kesulitan, Tuhan memang tidak selalu hadir dalam rupa seperti yang kita inginkan. Tetapi Dia akan selalu ada dalam bentuk tuntunan, pimpinan, atau pertolongan. Jadi orang tua Musa akhirnya menyembunyikan bayinya sehingga mereka bisa menjaganya tetap hidup. Tetapi ternyata itu hanya untuk sementara saja. Setelah 3 bulan, tangisan bayi Musa semakin keras. Tidak mungkin lagi mereka menyembunyikannya di dalam rumah. Cepat atau lambat, orang Mesir pasti akan menemukannya. Jadi akhirnya, mereka melakukan sesuatu yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Mereka membuat sebuah keputusan untuk memasukkan bayi Musa ke dalam sebuah peti dari pandan yang dilapisi dengan gala-gala dan ter, supaya air tidak bisa masuk. Lalu kemudian mereka meletakkan peti itu di Laut Teberau di tepi Sungai Nil. Sekarang orang tua Musa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki Musa tetap hidup, pastilah Musa akan selamat. Tetapi jika tidak, setidaknya mereka sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Dan sekarang mereka berserah total kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pergumulan yang pastinya tidak akan mudah. Kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran yang indah dan luar biasa. Orang tua Musa tidak menyalahkan keadaan. Mereka juga tidak menyalahkan Tuhan untuk situasi yang mematikan yang sedang mereka hadapi. Tetapi tanpa lelah, mereka terus berjuang untuk mengupayakan sebuah solusi. Dan jika kemudian mereka berserah diri kepada Tuhan untuk hasilnya, mereka memang pantas untuk melakukannya. Sebab hanya mereka yang dalam hidup ini telah melakukan semua upaya yang terbaik, pantas untuk menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sebab jika kita sudah melakukan bagian kita, maka kita dapat berharap bahwa Tuhan pastilah akan melakukan bagiannya. Jadi, bayi Musa dibiarkan terapung di Laut Teberau di tepi Sungai Nil. Kakaknya mengawasinya. Lalu sesuatu terjadi. Ayat 5-6 berkata, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil
sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Bayi Musa disembunyikan dari Fir'aun, disembunyikan dari orang-orang Mesir, sebab perintah Raja Mesir tegas, semua bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh dengan dilempar ke dalam sungai Nil. Tetapi sekarang bayi itu justru ditemukan oleh putri Fir'aun. Tetapi apa yang dipikirkan Tuhan bukanlah apa yang dipikirkan manusia. Putri Fir'aun membawanya ke istana dan menjadikannya sebagai anak angkatnya. Bayi Musa dibawa ke istana raja yang memerintahkan untuk membunuhnya. Tetapi di sana Tuhan membawa Musa bukan supaya Musa dibunuh Fir'aun, tetapi justru untuk dilindungi dan dipelihara. Jalan Tuhan tidak terselami. Yuk kita ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, jangan pernah menyalahkan keadaan. Jika keadaan menjadi sulit, jangan menyalahkan keadaan. Teruslah berjuang, gunakan seluruh energimu untuk mencari solusi. Jika semua upaya yang terbaik sudah kita lakukan, maka Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Bagian dari orang tua Musa adalah menyembunyikan Musa selama 3 bulan, lalu kemudian mengapungkannya di Laut Teberau di tepi sungai Nil. Dan bagian Tuhan adalah membuat putri Fir'aun menemukannya dan menjadikannya sebagai anak angkatnya. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan Tuhan atau menggugat Tuhan untuk keadaan sulit yang kita alami. Kita tidak harus mengerti semua misteri ilahi. Jangan pernah kecewa jika seakan Tuhan diam 1000 bahasa. Tuhan memang tidak akan hadir dalam kehadiran seperti yang kita inginkan, tetapi Dia pasti hadir dalam bentuk tuntunan, pimpinan, atau pertolongan. Yang ketiga, jika semua upaya yang terbaik sudah kita lakukan, tetapi kita tetap tidak melihat jalan keluar, jangan putus asa. Tetapi tetaplah percaya, berserah diri adalah jalan yang terbaik yang harus kita jalani. Jalan Tuhan tidak terselami. Tuhan mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Tuhan membawa Musa ke istana musuhnya, tetapi tidak untuk dibunuhnya. Tetapi justru di sanalah Musa aman dan terpelihara. Sesuatu yang dapat kita jadikan inspirasi dan motivasi dari kisah ini adalah jika masalah kita tak terpecahkan, berserah dirilah kepada Allah. Jangan kecewa atau kehilangan iman. Pada Tuhan ada mukjizat dan ada juga pertolongan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.